Shalom adik-adik, selamat pagi kembali di kelas sekolah minggu hari ini. Ya, mengawali seluruh ibadah kita di pagi ini, marilah kakak Fred saja kita memuji Tuhan dengan beberapa pujian. Pujian yang pertama kita menyanyi lagu yang mengatakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. 1 2 1 2 3. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. 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 Sekali lagi. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. 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 Nah, lagu tadi mengatakan Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Lagu yang kedua, kakak Pet saja kita nyanyi lagu. Pasti adik-adik tahu semua. Yang tahu boleh berdiri dan menyanyi menggunakan gerakan, yaitu baca kitab suci, doa tiap hari. Ya, yang tahu boleh berdiri dan menyanyi dengan menggunakan gerak. Ya, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, baca kitab suci dan berdoa tiap hari kalau mau bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita akan masuk ke dalam liturgi. Shalom adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Semua siapkan nyanyian rohani dan Alkitabnya. Kita akan menyanyi dari nyanyian rohani 3 ayat 1. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersujud di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan ketika hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk nafas kehidupan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan Engkau berkati ibadah kami pada hari ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Semua buka Alkitabnya. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikian Mazmur pujian dari kita akan mengaminkan dengan menyanyi dari nyanyian rohani 5. Nyanyian rohani 5 ayat yang pertama. Hai makhluk Allahku besar, bernyanyilah dan bergemar. Hai makhluk Allahku besar, bernyanyilah dan bergemar. Haleluya, haleluya, nyanyian baru angkatlah. Pujaan dari dunia, puji Allah sedekala. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak-anak yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Ya, semua siapkan Alkitab dan membuka dari Injil Lukas pasal 22. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-39 dan berakhir pada ayatnya yang ke-46. Ya, sebelum kita membaca, bahkan kita mendengarkan bagian dari kebenaran firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu yang memimpin kami memahami segala kekayaan firman-Mu dan kami mampu melakukannya dalam hidup beriman kami. Terpujilah nama Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Amin. Ya anak-anak yang diberkati Tuhan, kita sudah sama-sama membaca, bahkan mendengarkan dari kebenaran firman Tuhan ini, dari Injil Lukas pasal 22, ayat 39 sampai ayatnya yang ke-46. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara Yesus berdoa. Saya mau tanya dulu untuk kita semua bahwa siapakah di antara kalian, ataukah kalian sudah pernah berdoa? Apa yang disampaikan dalam doa itu? Kalau sudah mengatakan bahwa saya sudah pernah berdoa, nah apa yang kalian doakan?
ketika berdoa, kalian berdoa menyampaikan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana cara kalian berdoa? Ya, bagaimana cara kalian berdoa? Ya, harus tenang dalam doa. Dia mengatakan bahwa dia harus tenang, dia harus diam, sehingga dia dapat berdoa dengan baik. Ketika kita berdoa kepada siapa? Ya, kita berdoa kepada Tuhan. Kita menyampaikan segala pergumulan kita kepada Tuhan Yesus. Ketika kita berdoa, kita berbicara dengan siapa? Otomatis kita secara langsung kita berdoa kepada Tuhan. Atau kita berbicara kepada Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa doa, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kuasanya sangat besar dalam kehidupan kita selaku umat yang percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjaga kita, memberikan keselamatan kepada kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan ada di Taman Getsemani, dalam perjalanan Tuhan Yesus, ketika dia ada di dunia untuk menebus dosa umat manusia, banyak hal yang ia alami, banyak tantangan yang ia hadapi. Dari orang yang mencela dia, ada yang tidak suka kepadanya, bahkan sampai ingin membunuh Yesus sendiri. Ya, tantangan demi tantangan, rintangan demi rintangan yang ia hadapi bersama dengan para muridnya. Tetapi dia tidak pernah melupa kepada janji Bapanya yang di sorga bahwa Bapanya, Allah Bapa selalu menyertai kehidupannya. Ya, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus, yang di saat ini Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita ada dalam pergumulan atau berdoa kepada Bapa di sorga. Dia memilih tempat yang jauh dari kebisingan atau jauh dari keramaian. Ketika sampai di Bukit Zaitun, yang mana tempat atau Taman Getsemani itu, dia memilih tempat itu sebagai tempat pergumulannya. Dia menyerahkan seluruh kehidupannya, isi hatinya yang ia hadapi dalam kehidupan bersama dengan manusia. Sebelum dia berdoa, dia menyampaikan kepada murid-muridnya supaya mereka tetap berjaga-jaga dan tetap waspada dan tetap berdoa. Kenapa sampai Tuhan juga mau berdoa? Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa di dalam doa kita menyampaikan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Apa yang kita hadapi dalam kehidupan, kekhawatiran, ketakutan yang menjadi pergumulan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sampaikan itu kepada Tuhan. Nah, begitu juga dengan Tuhan pada saat ini, ketika dia mengalami berbagai macam tantangan, berbagai macam cobaan, nah, ketika ia ada dalam kelemahan, ketika
dia ada dalam ketakutan itu, dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan Allah sebagai Bapanya di sorga. Dia menyampaikan seluruh isi hatinya kepada Bapa di sorga. Tujuan dia datang kepada Bapa di sorga, tujuan dia berdoa atau ada dalam pergumulan, yaitu pada ayatnya yang ke-40, di situ mengatakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sehingga segala tugas yang diberikan oleh Bapa di sorga, Tuhan dapat melakukannya dengan baik dan dapat menyelesaikannya. Dia dapat menghadapi segala cobaan, rintangan itu. Dia dapat melewati semuanya dengan baik. Dan di dalam doa itu, setelah dia menyampaikan isi hatinya, dan pada akhir doanya, dia berkata, biarlah kehendakmu lah yang terjadi, bukan kehendaknya. Ya anak-anak yang diberkati Tuhan, ketika kita berdoa, kita sudah menyampaikan segala isi hati kita kepada Tuhan. Ketika kita merasa ketakutan, ketika kita ada dalam kekhawatiran, ketika kita ada dalam kesakitan, kita datang kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan penyembuhan kepada kita. Dan ketika kita menyampaikan segala isi hati kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Karena kita percaya kepada Tuhan Allah di sorga. Ketika kita berpengharapan penuh kepada Tuhan, janganlah kita ragu dan janganlah kita khawatir, janganlah kita bimbang. Karena Tuhan telah mendengarkan dan Tuhan akan memberikan, menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Haleluya. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita arahkan hati kita dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa mulai. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih dan sayang-Mu, kami boleh beribadah di minggu pagi ini dengan segala baik. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Kiranya Roh Kudus terus memampukan kami untuk merenungkan firman-Mu, agar kami bertumbuh dalam iman percaya kepada Kristus Tuhan. Semua kami yang beribadah di pagi hari ini, Tuhan juga jaga dan berkati kami semua untuk melewati hari-hari hidup kami dengan segala baik. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu kami GKI Agats. Tuhan beri kuat dan sehat bagi mereka, dan Tuhan memberkati mereka dalam pendidikan dan masa depan mereka. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa juga kiranya Tuhan memberkati kehidupan keluarga kami, Bapa, Mama, adik dan kakak, saudara-saudara yang ada bersama-sama dengan kami maupun yang berada jauh dari kami. Kiranya kasih dan sayang Tuhan ada untuk kami semua, setiap kami dengan pekerjaan, pendidikan dan juga seluruh tanggung jawab pelayanan, kiranya selalu ada dalam kasih dan tuntunan Tuhan saja. Ya Tuhan yang baik, kami berdoa juga bagi keadaan kami yang sampai saat ini berada di tengah pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan mau jaga dan sertai kami. Biarlah semua ini boleh berlalu sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak Tuhan saja. Pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami, kiranya Tuhan selalu menjaga dan memelihara mereka. Demikian juga dengan para pemimpin gereja kami, baik dalam
dari sinode, klasis, dan jemaat, dan hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, beri kuat dan sehat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam pelayanan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu Tuhan. Engkau beri kekuatan dan kesehatan bagi kami semua, agar kami kuat dan sehat untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kami dalam pelayanan. Dan Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan pribadi kami. Kiranya Tuhan berkati dan jawab seturut dengan kasih dan kehendak-Mu. Ampunkan segala dosa dan salah kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini dengan menyanyikan bersama-sama dalam nyanyian rohani 19. Berkati dan lindungi kami, oh. Berkati dan lindungi kami, oh. Terangi kami dengan wajah-Mu, Tuhan. Sayangi kami, beri wajah-Mu tetap sertai kami, ya Tuhan. Beri kami selamat dan sejahtera. Amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.